Halo guys, kembali lagi bersama saya Jai. Kali ini saya akan membahas alur cerita film. Film ini menceritakan tentang sekeluarga yang mewarisi ilmu dukun dari nenek moyang mereka. Dan para reporter pun merekam keseharian mereka untuk mengetahui kehidupan para dukun. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, langsung saja gas ke filmnya. Di awal film kita akan melihat Nim yang sedang diwawancarai oleh seorang reporter. Nim ini memiliki kakak yang bernama Noi dan Boy. Nim ini adalah seorang dukun tidak pakai santet. Nim ini mewarisi ilmu dukun dari bibinya. Dan seharusnya yang menjadi dukun adalah kakaknya Nim yang bernama Noi. Tetapi Noi ini menolaknya. Oleh sebab itulah Nim menjadi dukun. พอหลังจากน้ามาก็เหมือนจะท่านจะย้ายมาที่ไอ้น้อยแต่ว่าไอ้น้อยมันไม่รับย่าบายันก็เลยย้าย Keunikannya adalah yang mewarisi ilmu dukun dalam keluarga ini hanyalah seorang wanita. Dan Nim ini meyakini bahwa kodam yang merasukinya adalah Dewa Bayan. Pada suatu hari ada suami istri yang berobat kepada Nim. Suaminya ini terkena suatu penyakit yang menyebabkan kaki dan tangannya mati rasa karena menangkap ular di kuburan dan dimakannya. Oleh sebab itulah kaki dan tangannya mati rasa. Tanpa basa-basi, Nim pun langsung mengobatinya. เจ้าพ่อกบยาโอ้เป็นบายัน Kemudian Nim pun pergi ke tempat pemakaman kakak iparnya atau suami Noi. อุ้ยก็อย่าสุดจมหลายเห็นป่ะ Setelah acara pemakaman itu selesai, mereka pun bersantai di sana sambil main kartu dan gap. Dan tiba-tiba Min langsung memarahi teman Boy atau paman Min. Min ini adalah anaknya Noi. Min mengatakan bahwa orang itu mengantainya pelacur. Padahal orang itu sama sekali tidak mengatakan hal itu. Setelah kejadian itu, Nim pun merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap Min. Keesokan harinya ada orang yang meninggal dan Min pun berada di situ yang membuat Nim menjadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi kepada Min. Kemudian Nim mengikuti Min. Semenjak kejadian malam itu, hal-hal aneh pun mulai terjadi kepada Min. Setelah itu, Nim datang ke rumah Noi dan langsung masuk ke kamar Min untuk mencari sesuatu. Nim menemukan sebuah jimat dalam lemari pakaian Min. Tiba-tiba Min langsung datang dan menyuruh Nim keluar dari kamarnya. Di sisi lain, saat Nim diwawancarai, reporter itu menanyakan apakah Dewa Bayan akan merasuki Min. Karena Min ini seorang wanita, kemungkinan besar Min akan menjadi dukun seperti Nim karena keturunan dari nenek moyang mereka. แปลว่าย่าบาหยันกำลังจะย้ายมาเข้ามิงหรือเปล่าครับ ดูสิ Scene berpindah pada saat Min berangkat kerja. Min pun diikuti oleh reporter itu dan diwawancarai tentang pekerjaannya. Min bekerja di sebuah kantor tata usaha. Dan Min ditanyai tentang bibinya yang menjadi dukun. เอาจริงๆนะหนูว่ามันไร้สาระหนูว่ามันไม่มีจริงอ่ะ Di sisi lain, ibunya Min pun diwawancarai oleh reporter itu dan ditanyai tentang Dewa Bayan. Waktu usia Noi berumur 20 tahun, Noi pernah kerasukan Dewa Bayan karena Noi akan menjadi dukun seperti nenek moyang mereka. Tetapi Noi menolaknya dengan cara pergi ke orang pintar. Oleh sebab itulah Dewa Bayan memilih Raga Nim untuk menjadi dukun. Dan Noi ditanyai rasanya seperti apa saat dirasuki Dewa Bayan. Noi menjawab rasanya anjing banget. Rasanya sakit, kepala pusing, bibir pecah-pecah dan sariawan. Di sisi lain, semakin hari kelakuan Min semakin aneh. Dan pada malam harinya, teman Min ini menunjukkan sebuah video kepada reporter itu tentang kelakuan Min. Entah apa yang merasuki Min, Min ini bertingkah seperti anak-anak dan mengganggu anak-anak lainnya. อีมิงเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ย Setelah melihatkan video itu, teman Min ini mabok dan ditinggal oleh Min pulang bersama reporter itu. Ternyata Min ini tidak pulang ke rumahnya dan malah tidur di kantor tempat dia bekerja. Keesokan harinya, pada saat semua orang datang ke kantornya Min, Min dimanguni oleh rekan kerjanya dan disuruh mandi.
Pada saat Min terbangun, betapa terkejutnya kita. Ternyata Min ini sedang mens dan bocor, yang menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Keadaan Min pun semakin memburuk. Pada saat Min sedang di dalam angkot, Min kesakitan di perutnya. Kemudian ditegur oleh ibu-ibu. Tanpa basa-basi, karena tidak senang ditegur, Min langsung menampar ibu-ibu tersebut. Stres. Karena dianggap stres, Min langsung disuruh turun oleh para penumpang-penumpang tersebut. Keesokan harinya, Nim datang menemui Min lagi dan bertanya tentang keadaannya. Tetapi ibunya Min tidak senang. Min pun menangis dan berkata, "Ibu, aku tidak mau jadi dukun." Pada saat Min sedang bekerja dan melayani tamu-tamunya, tiba-tiba Min merasakan sakit di dalam perutnya dan langsung lari ke kamar mandi. Setelah itu, Min dipanggil oleh bosnya dan tanpa diduga, Min pun dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu, Min pergi ke suatu tempat untuk diriasi karena akan ada festival pada malam harinya. Pada saat Min sedang berkaca, Min ini melakukan hal yang aneh lagi. Dia menggaruk giginya menggunakan jarinya hingga giginya berdarah. Dan pada saat acara festival itu, Min dipanggil oleh ibu dan pamannya. Tetapi Min tidak menanggapi mereka dan tatapannya kosong seperti sedang kerasukan. Dan tiba-tiba Min melempari orang-orang. Keesokan harinya, Min pergi menggunakan angkot bersama reporter itu. Dan ternyata Min pergi ke tempat bekerjanya. Sepertinya dia tidak sadar kalau dia sudah dipecat. Pada saat Min sudah sampai di tempat kerjanya, Min dengan santainya duduk di tempat dia bekerja. Dan kemudian bosnya datang dan mengusirnya. Kemudian reporter itu mewawancarai bosnya Min dan menanyakan alasan Min dipecat itu karena apa. Kemudian bos itu menunjukkan rekaman CCTV kepada reporter itu. Betapa terkejutnya kita, ternyata Min ini pada saat malam harinya dia melakukan pengencerotan di dalam kantornya. Oleh sebab itulah Min dipecat. Singkat cerita, pada saat Noi baru pulang dari gereja dan memanggil Min, betapa terkejutnya Noi saat melihat Min tergeletak di dalam kamar mandi. Dan langsung menelpon ambulan untuk membawa Min ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, kemudian datanglah Nim. Noi meminta Nim untuk melakukan ritual Dewi agar Min bisa sembuh dan Min akan menjadi dukun. Tetapi Nim berkata Min tidak bisa melakukan ritual itu karena Min bukan dirasuki oleh Dewa Bayan seperti Nim dan nenek moyang mereka. Dan Nim langsung pergi begitu saja. Setelah itu Nim dan Boy pulang ke rumah. Kemudian Nim meminta Boy untuk membuka sebuah kamar. Di kamar itu terdapat foto pacarnya Min yang bernama Mike. Tetapi dia sudah meninggal karena kecelakaan. Padahal yang sebenarnya dia meninggal karena bunuh diri. Dengan kesaktian yang dimiliki Nim, akhirnya Nim mengetahui keanehan yang dialami oleh Min ada hubungannya dengan Mike. Dan Nim akan melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri. Di sisi lain, Min akhirnya sudah siuman dan boleh pulang ke rumahnya. Noi dan Boy membawa Min ke orang pintar untuk diobati. Pada saat Min mau diobati, tiba-tiba datanglah Nim dan langsung menghentikannya. Dan Min langsung menyerang salah satu orang di sana. Kemudian Min langsung lari dan dikejar oleh Nim. Tapi Nim ini tiba-tiba menghilang. Mereka pun mencari Nim sampai ke dalam hutan, tetapi masih tidak ketemu juga. Setelah itu Nim mengumpulkan semua barang-barang aneh yang dimiliki Min untuk dibuang. Dan Nim akan melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri. Ritual itu pun dilakukan sampai berhari-hari. Dan ketika Nim memecahkan sebuah telur, ternyata isi telur itu berwarna hitam. Akhirnya Nim mendapatkan sebuah petunjuk. Dan ternyata keanehan yang dialami oleh Min tidak ada hubungannya dengan Mike. Nim pun langsung pergi mencari Min di sebuah gedung kosong karena petunjuk dari telur itu. Setelah memasuki gedung itu, akhirnya Min ditemukan di dalam gedung kosong itu dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Min langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena kekurangan gizi akibat tidak makan berhari-hari selama dia menghilang. Di sisi lain, Nim pun melakukan pemujaan kepada Dewa Bayan di atas gunung.
Betapa terkejutnya Nim saat melihat patung Dewa Bayan kesayangannya telah terpenggal. Di sisi lain, kondisi Min semakin memburuk. Dan Min ini bukan seperti dirinya lagi. Min ini seperti dirasuki oleh jin. Kemudian datanglah Nim. Tiba-tiba Min langsung mau menyerang Nim. Nim menanyakan kepada Min, siapa kau sebenarnya? Kemudian Min menjawab, aku adalah Dewa Bayan. Tetapi Nim tidak percaya. Kemudian Nim menanyakan lagi, siapa kau sebenarnya? Kemudian Min menjawab, tebaklah siapa aku. Dan tanpa diduga, Min langsung mengamuk dan langsung membuka bajunya. Dan Min ini memasukkan tangannya ke dalam mekinya dan langsung menciumkan tangannya kepada Boy. Kemudian Min ini diikat dan sepertinya Nim tidak sanggup dan meminta orang sakti lainnya untuk membantunya. Kemudian Min dibawa ke tempat temannya Nim untuk diobati. Teman Nim mengatakan bahwa Min banyak dirasuki oleh roh jahat. Diibaratkan Min ini sebuah mobil tanpa kunci, siapapun bisa memasukinya. Di sisi lain, pada saat reporter mewawancarai Noi tentang keadaan Min, Noi mengatakan kondisi Min semakin memburuk. Dia tidak mau makan dan ketika ditanya hanya diam saja. Dan setiap paginya rumah selalu berantakan. Setelah selesai diwawancarai, kemudian rumah Noi dipasangkan CCTV untuk merekam semua aktivitas di rumah itu. Dan pada malam harinya kita akan melihat Min yang keluar dari kamarnya. Min ini mau menangkap anjingnya. Dan pada saat ibunya datang, tiba-tiba Min langsung lari ke kamarnya. Kemudian Min keluar lagi dan mengencingi meja makan. Sungguh sangat stres. Pada saat malam selanjutnya, Min membuka kulkas dan memakan daging mentah seperti kerasukan binatang buas. Setelah beberapa hari, Boy ini melihat sebuah panci yang berisikan kepala seekor anjing. Dan pada saat dilihat dari rekaman CCTV, ternyata anjing itu direbus hidup-hidup oleh Min dan dimakannya. Singkat cerita, Noi pun ke rumah Nim karena Nim ini tidak ada kabar berhari-hari. Rumah Nim pun terkunci dan Noi meminta tolong kepada warga setempat untuk membuka pintu rumah Nim. Setelah berhasil membuka pintu itu, Noi langsung masuk ke dalam rumah Nim. Dan betapa terkejutnya kita saat melihat Nim sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Setelah kematian Nim, teman Nim tadi akan melakukan ritual di gedung kosong tempat Min ditemukan waktu itu. Mereka pun menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual itu. Setelah semua siap, ritual pun dimulai. Dan pada saat ritual itu sedang berlangsung, hal-hal gaib pun terjadi seperti angin menjadi kencang dan lain-lain. Dan ternyata wanita yang ditutupi kepalanya itu adalah ibunya Min. Sedangkan Min berada di dalam kamarnya. Kamarnya pun disegel dengan jimat-jimat. Kemudian jin yang merasuki tubuhnya Min melakukan ilmunya. Dia seolah-olah menghinoptis istrinya Boy dengan cara menirukan suara bayinya yang seolah-olah ada di dalam kamar Min padahal bayinya sedang tertidur. Dan istrinya Boy ini ingin membuka pintu kamar itu tetapi dihalangi oleh murid dukun itu. Murid dukun itu berkata pintu kamar ini tidak boleh dibuka sebelum ritual selesai. Tetapi istri Boy malah menyerang murid dukun itu. Alhasil pintu kamar itu pun berhasil dibukanya. Di sisi lain, dukun itu pun sepertinya selesai melakukan ritual itu. Dan tiba-tiba lampu langsung mati yang membuat reporter yang merekam itu menjadi panik. Ketika lampu sudah hidup lagi, tiba-tiba dukun itu seperti kerasukan dan langsung melompat ke bawah hingga matot. Di sisi lain, istrinya Boy ini berhasil memasuki kamar Min dan menanyakan keberadaan anaknya. Dan tiba-tiba istrinya Boy langsung diserang oleh Min dan ditusuk lehernya hingga matot, yang membuat kameramen dan murid dukun itu menjadi panik. Mereka berdua pun mati karena dibunuh oleh Min. Di sisi lain, Noi pun mulai tersadar dan merasakan kehadiran Dewa Bayan. Karena dukun itu sudah mati, Noi pun melanjutkan ritual itu dan menyuruh murid-murid dukun itu untuk membakar dupa. Dan setelah itu, semua orang pun kesurupan kecuali Noi dan kameramen. Boy pun kesurupan seperti binatang buas. Dia menerkam salah satu kameramen itu dan menggigitnya. Setelah itu, Boy pun langsung bunuh diri, melompat dari atas gedung itu. Tak lama setelah itu datanglah Min bersama murid-murid dukun itu yang kesurupan seperti binatang buas. Kemudian Noi berkata kepada Min dan membacakan mantra. Tetapi mantra itu tidak mempan dan Noi dicekik oleh Min. Setelah itu Noi dibakar hidup-hidup oleh Min.
dan hanya kameramen lah yang tersisa. Kameramen itu pun mati juga diserang oleh Min. Film pun belum tamat. Kita akan melihat rekaman terakhir Bibi Nim sebelum kematiannya. Ternyata Bibi Min ini tidak mengetahui apakah benar Dewa Bayan ini merasuki dirinya atau tidak. Tamat, ending yang sangat menggaibkan.